Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Salam jumpa kembali dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Hari ini Selasa 10 Maret 2026. Marilah sejenak kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami ucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini kami mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti dan juga Tuhan memberikan kami hati yang taat untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan hari ini diambilkan dari Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adapun judul renungan kita pada hari ini adalah puasa dalam mengucap syukur. Ada seorang yang bernama Arunima Sinha. Dia adalah mantan atlet bola voli India yang kehilangan satu kakinya setelah didorong dari kereta api yang sedang melaju saat dia melawan penjamret. Meski kehilangan anggota tubuh dan mengalami keterpurukan mental, ia menolak untuk menyerah pada nasib. Ia memilih untuk tetap bersyukur karena ia masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan ia bertekad untuk bangkit. Melalui rasa syukur dan kegigihannya, ia penyandang disabilitas pertama yang berhasil mendaki sampai puncak gunung tertinggi di dunia, di Gunung Everest di Nepal. Dari kisah ini kita belajar bahwa bersyukur bukan sekedar tanggapan atas hal yang baik dan hal yang menyenangkan yang terjadi atas hidup kita. Tapi bersyukur adalah sikap hati dan sikap iman. Setiap orang percaya bahwa Tuhan tetap bekerja menolong kita, bahkan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam hidup ini sering kita mengalami keadaan dan situasi dan kondisi yang sulit dan tidak menyenangkan, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, pergumulan sakit penyakit, masalah pendidikan, pekerjaan, atau masa depan, dan doa-doa dan harapan kita yang belum terjawab. Hal itu sering membuat kita pesimis, letih secara rohani, dan rasa putus asa, yang pada akhirnya kita tidak bisa mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mengucap syukur bukan hanya sekedar perasaan saja, tetapi perintah dan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Dan mengucap syukur adalah hal yang berarti di dalam segala keadaan, baik itu sehat maupun sakit, panas atau hujan, untung atau malang, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Dan mengucap syukur bukan sekedar kata-kata saja, tapi mengucap syukur ada kuasa dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, mengucap syukur akan mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 11 dikatakan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Yang tadinya terbatas hanya 5 roti dan 2 ikan, di tangan Yesus menjadi berlimpah sampai mereka makan dengan kenyang. Kemudian yang kedua, mengucap syukur membuat kita bisa melihat kebaikan Tuhan, bahkan di tengah keadaan yang sulit sekalipun. Kitab Mazmur 136 ayat 1 mengatakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu berarti kita harus mengucap syukur mengingat bahwa Tuhan itu baik sepanjang kehidupan kita. Ketika mengucap syukur membuat kita meyakini bahwa Tuhan memelihara hidup kita setiap hari. Seperti halnya Rasul Paulus menuliskan di surat Filipi 4 ayat 19,
Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Tuhan. Hal itu berarti mengucap syukur juga menunjukkan iman kita yang sejati pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Melalui pokok renungan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk meyakini bahwa ada kuasa dalam mengucap syukur, yaitu kita mampu melihat kebaikan Tuhan bahkan di tengah keadaan yang tidak baik sekalipun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita.